Pak. Selamat pagi, Nak. Perkenalkan, saya Perawat Dewi. Saya mahasiswa keperawatan dari Stikes Buleleng. Nah, sebelumnya nama Bapak siapa? Jero Mangku Wayan Redana. Jadi tujuan kedatangan saya ke sini, saya ingin melakukan pengkajian asuhan keperawatan. Tujuannya untuk mengetahui status kesehatannya Bapak dan keluarganya Bapak. Seperti itu, Pak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia untuk apanya nih? Untuk dilakukan pengecekan kesehatannya sama status kesehatannya gitu. Saya selalu bersedia karena untuk anak ini, kalau lain daripada anak mungkin saya nggak bisa. Gitu. Jadi kalau gitu saya pertama mau melakukan pengecekan tensinya dulu, Pak ya. Saya makasih. Ya, Pak. Makasih, Pak. Bisa mana dari sini? Pak, untuk tensinya Bapak itu 140/80, Pak ya. Sebelumnya dapat Bapak cek tensi Waktu tanggal 20 bulan Maret, berapa tensinya? ntar itu dah 140-an. 140/80 Bapak dah lama tinggi tensinya, Pak? naik turun, Oh, naik turun, Pak ya. kadang normal, kadang naik. Gitu. Saya sebentar mau ngecek tensi ibunya, Pak ya. Adek. Bisa ya, Bu, saya cek tensinya. Untuk tensinya ibu 180, Bu ya. Normal lah. Bapak berapa punya anak, Pak? 4 orang, 4 orang. Laki perempuannya berapa? Perempuannya berapa orang, perempuan Pak? 2, laki 2. Perempuan 2, laki 2. Apakah ada yang sudah berkeluarga? Yang perempuan sudah 2-2. Sudah. Biasanya aktivitasnya Bapak tuh setiap harinya ngapain aja, Pak? Apakah Bapak misalnya ke kebun atau bagaimana? Nggak bisa kerja gimana bisa ke kebun karena dah sakit mata katarak
belum bisa melihat jelas. Berarti biasanya bapak ke kebun pak ya? Rasanya ke kebun, tapi sekarang nggak bisa. Untuk sembahyangnya bapak masih bisa sembahyang pak? Sembahyang di rumah masih aktif. Masih aktif pak ya? Kalau ke pura nggak bisa. Berarti kasih di rumahnya masih aktif pak ya? Untuk baca sekarang bapak masih bisa? Sama sekali nggak bisa, Bisa, Pak, karena matanya udah rusak nih. Aktivitas pun menggunakan kaca pak ya? Iya, tetap pakai kaca. Kalau di luar dari ruangan tuh pakai kaca. Kadang-kadang tuh tidur pakai kaca juga karena matanya gitu ada gangguan. Kayak ada apa itu selaputnya. Pak, misalnya bapak sakit tuh pertama bapak ke dokter dulu atau langsung ke rumah sakit pak? Dokter dulu, dokter pribadi, di rumahnya pribadi. Itu baru ke rumah sakit. Untuk hipertensinya ini udah lama pak ini bapak alamin gitu? Tensi apa tuh? Oh, bapak tekanan darah tingginya itu udah lama bapak alami? Kira-kira dari semenjak ini ngecek mau periksa mata Berarti baru-baru bapak tahu pak ya? 2 tahunan. Oh, udah 2 tahun. Permisi pak, saya cek tensinya lagi ya. Tensinya masih sama pak, 140/80. Tinggi apa normal tuh? Tinggi. Termasuk sedang ya pak, enggak terlalu tinggi juga gitu karena sudah umur gitu. Kebanyakan tensinya nggak ada yang sampai 120, dan kebanyakan 130, 140 gitu. Kalau boleh saya tahu makanan yang sering bapak konsumsi itu apa aja sih pak, makanan sehariannya? Nasi sama sayur. Sama saya aja, berarti daging sudah dikurangi pak ya? Kurang karena alergi. Oh, ada alergi juga pak. Makan daging apa ikan, daging ayam apa itu Ayam putihnya itu, ayam boilernya ayam boiler, ayam merah juga gitu. juga alergi. Oh, terus biasanya penggunaan garamnya itu bagaimana pak? Biasa Masih agak asin atau udah dikurangi pak? biasa Oh, biasa-biasa aja. Nanti bapak gininya untuk kalau misalnya kan merasa pusing, udah berpikir itu tekanan darahnya naik, biasanya obatnya bapak minum apa? Kalau obat herbal daun kelor. Kalau daun kelor pak ya. Sama gininya diminum masih pak, air rebusan daun salamnya itu Untuk apa namanya dari asam uratnya. itu tak semuanya, berarti yang saya diminum tuh kalau daun kelor pak ya. Turun tensi itu daun telurnya direbus dan airnya itu diminum, itu cepat sekali menurunkan tensi.
air daun kelornya. Hmm. Sebelumnya Bapak udah tahu gitu apa itu hipertensi Pak? Enggak sama sekali enggak tahu Belum tahu ya. Berarti yang selama ini Bapak tahu tekanan darahnya naik gitu Pak ya? cuman tahu tekanan darah naik turun itu kan tahu. Oh gitu. Kalau dicek, kalau nggak Iya. dicek sama sekali Nggak tahu. nggak tahu. Jadi kalau hipertensi itu sebenarnya sama Pak kayak tekanan darah gitu kan, bahasa awalnya tuh tekanan darahnya naik gitu. Itu untuk penyebabnya sih belum diketahui secara pasti, karena kalau tekanan darahnya itu tiba-tiba muncul, kalau misalnya tekanan darah di awal tuh belum ada penelitian yang bisa menentukan apa sih penyebabnya secara pasti gitu. Beda kalau misalnya saya demam gitu kan, itu karena ada infeksi gitu. Tapi kalau misalnya tekanan darah tuh naik, belum tahu apa penyebab pastinya. Tapi ada beberapa pemicunya Pak, misalnya mengkonsumsi garam yang sering berlebihan itu salah satu pemicunya. Terus kemudian makanan daging juga itu salah satu pemicunya Pak. Jadi untuk Bapak karena sudah mengalami hipertensi dan sudah termasuk lama Pak ya, 2 tahunan, jadi Bapak bisa mengurangi mengkonsumsi garam gitu, bisa perlahan Bapak menguranginya. Terus Bapak juga mulai mengkonsumsi buah sayur gitu. Bisa juga Bapak jalan-jalan ringan Pak gitu, olahraga ringan tuh jalan-jalan gitu, nggak perlu Bapak lari gitu Pak. Itu sering dilakukan di sekitar sini saja di karena dari warung ke sana, dari jalan yang ini sebelah barat tuh sampai ke warung gitu. Jalan-jalannya ya olahraga ringan aja Pak, nggak perlu Bapak lari-lari gitu. Terus kalau misalnya Bapak lagi kambuh nih, tekanan darahnya naik gitu, biasanya dari keluarga apa yang dikasih Bapak Pak? Saya kasih cuma itu aja Gininya lolos daun kelornya. untuk menghindari tinggi naik, cuma itu. Kalau nggak ke dokter, cuma itu aja. Kalau ke dokter kan minum obat dari dokter Pak ya. Dulu pernah tetap sekitar setengah bulanan minum daun kelor sampai tensinya turun sampai di bawah 100 Pernah di bawah 100. Kalau misalnya udah di bawah 100 itu nanti malah gini Pak, malah tekanan darahnya rendah gitu, nanti drop Bapak. Nanti minum karena tahu gitu kan ada bukan dari puskesmas ngecek Tensinya. tensi sampai di bawah 100 sebelum Allah tuh 150 170 itu minum daun kelor, jadi sampai di bawah 100. Jadi gitu, kalau misalnya Bapak cocok dengan mengkonsumsi lolah daun kelor untuk menurunkan tensinya, itu Bapak bisa mengkonsumsi, tapi juga jangan terus-terusan Pak, kan tadi Bapak udah sebutin gitu. Kalau terus-terusan malah membuat tekanan darahnya di bawah 100 gitu. Terus Bapak juga bisa mengkonsumsi buah gitu, karena Bapak sudah mengurangi konsumsi daging, itu bagus juga sih Pak. Konsumsi garamnya juga dikurangi gitu Pak ya. Sekarang cuma sedang-sedang aja, kalau berlebihan nggak bisa makan apa sayur yang berlebihan garam itu nggak bisa. Iya, bagusnya kayak gitu Pak, karena itu juga jadinya Bapak menjaga supaya tensinya itu tidak makin naik. Terima kasih Pak ya atas waktunya. Pak, apakah sekarang Bapak sudah mengerti tentang penyakit hipertensi? Sudah, karena seperti hipertensi apa tuh hipertensi tanda darah. Iya. Jadi mulai sekarang Bapak kurangi untuk mengkonsumsi garam gitu Pak ya, Iya, dan iya. pertahankan untuk mengkonsumsi air rebusan daun kelornya Pak ya. Iya. Bisa juga Bapak olahraga ringan yang sering Bisa. Ya Pak, terima kasih atas Ya, terima waktunya Pak. kasih. Terima kasih.